Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Amelia Gusti dengan NIM 2120241. Di sini Ana akan membuat sebuah video dengan makul manajemen diri dari Prodi PGSD 4H yang berjudul tentang pacaran dalam pandangan Islam. Pacaran sangat sering dikenal dengan adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pada zaman sekarang, remaja Indonesia sangat memiliki status berpacaran. Pacaran bukan hal yang tidak biasa lagi pada saat ini. Menjalin ikatan percintaan tanpa ikatan yang halal, sehingga agama Islam sangat melarang keras umatnya untuk berpacaran. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, tidak boleh antara laki-laki dan perempuan berduaan, kecuali disertai oleh muhrimnya. Dan seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali ditemani oleh mahramnya. Hadis riwayat Muslim. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pacaran itu adalah pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, bersuka-sukaan mencapai apa yang senangi mereka. Pacaran itu bergenda, yang sama artinya dengan berpasangan untuk berzina. Pacaran itu berteman dan saling menjajaki kemungkinan untuk mencari jodoh berupa suami ataupun istri. Adapun menurut para ahli, bahwasanya pacaran itu menurut Al-Ghifari adalah saling mengasihi atau saling mengenal, yang berarti upaya mengenal karakter seseorang yang dicintai dengan cara mengadakan tatap muka. Sedangkan menurut Keynes, pacaran adalah hubungan antara dua orang yang berlawanan jenis dan mereka suka keterkaitan emosi, di mana hubungan ini sebagai adanya perasaan-perasaan tertentu dalam hati masing-masing. Menurut pandangan Ana, pacaran itu adalah ikatan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum menikah. Pacarannya itu menjalankan suatu hubungan di mana dua orang bertemu dan melakukan serangkaian aktivitas bersama agar dapat mengenal satu sama lain tanpa ikatan yang halal. Pada zaman sekarang, remaja di Indonesia saat ini memiliki status berpacaran, sehingga agama Islam sangat melarang keras umatnya untuk berpacaran. Dan janganlah kita merasa iri dengan keromantisan orang yang berpacaran, karena kita sebagai hambanya tak perlu mengkhawatirkan masalah jodoh, karena jodoh sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala atur. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 36 yang artinya, Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan diri mereka sendiri, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui. Maka dari itu sebaiknya kita menghindari yang namanya berpacaran, karena dari awal pacaran akan menumbuhkan zina atau akan menimbulkan sebuah zina. Dan zina sangatlah jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, janganlah kamu mendekati zina, karena sungguh zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi sangat jelas bahwasanya zina itu merupakan perbuatan yang sungguh keji, dan Allah mengingatkan hamba-hambanya karena Allah sangat menyayangi hamba-hambanya agar terhindar dari perbuatan zina. Rasulullah SAW bersabda, ingatlah bahwa tidak ada seorang laki-laki itu berkhawat dengan seorang wanita, kecuali yang ketiganya adalah setan. Jadi bagaimana orang yang pacaran dalam Islam? Orang yang berpacaran dalam Islam adalah hukumnya haram, terutama jika hubungan tersebut mendekatkan kepada zina. Dalam pemahaman sekarang ini, pacaran dapat memperbesar segala macam zina. Orang pacaran
bukanlah budaya agama Islam dan sangat dilarang bagi setiap muslim. Adapun yang kita ketahui bahaya dalam berpacaran, yang pertama yaitu mendekati zina. Seperti yang sudah Ana jelaskan tadi, bahwasanya janganlah sesekali kamu mendekati zina, karena zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Oleh sebab itu, laki-laki diharuskan menjaga pandangannya dari perempuan, dan perempuan pun harus sadar diri akan keberadaannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang kedua, menghilangkan konsentrasi. Sebagaimana orang berpikir bahwasanya pacaran itu untuk menjadi penyemangat dalam melakukan suatu kegiatan seperti belajar dan bekerja. Tetapi sebenarnya itu adalah membuang waktu yang sia-sia, karena pacaran itu hanya menguras dan membuyarkan konsentrasi. Yang ketiga, adanya penyebab kerugian. Penyebab kerugiannya itu misalnya memberikan kebahagiaan kepada pasangan, padahal tanpa ia sadari itu hanya sia-sia, rela menghabiskan waktu, uang, dan harapan hanya demi seseorang yang belum tentu jodohnya. Lebih baik jika waktu itu digunakan untuk beribadah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu mengganggu kehidupan masyarakat. Orang yang berpacaran sering meresahkan masyarakat yang menimbulkan berbagai fitnah, terutama mereka yang sering berdua-duaan di tempat yang sepi. Jika dikaitkan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ajaran Islam, pacaran sekarang dilakukan oleh remaja merupakan salah satu sumber dosa. Bahkan dosa yang dihasilkan pun bukan dosa yang ringan. Salah satu hal yang dapat dari perbuatan zina adalah kerugian. Dengan akibat dari sebuah perzinaan, baik secara fisik, penglihatan, maupun pendengaran, hal tersebut akan mengganggu dan dapat mengambil risiko bahkan dalam pengambilan keputusan baik laki-laki maupun perempuan. Jadi, kita sebagai seorang yang beriman akan memiliki rasa malu ketika kita berbuat zina, karena zina tersebut sudah dicantumkan di dalam Al-Quran. Dalam agama Islam yang diperintahkan pemeluknya memiliki sifat rasa malu, karena dengan itu bisa meningkatkan akhlak seseorang menjadi tinggi. Dan jika orang yang tidak memiliki sifat rasa malu, maka dia tidak akan mampu mengendalikan hawa nafsunya, terutama dalam berpacaran. Sifat malu merupakan ciri khas akhlak dari orang yang beriman. Orang yang memiliki sifat ini apabila melakukan suatu permasalahan, maka ia akan merasakan adanya penyesalan pada dirinya. Dan sebaliknya, apabila ada orang yang tidak memiliki rasa malu, maka dirinya akan merasa biasa saja saat melakukan suatu kesalahan atau dosa walaupun orang lain mengetahuinya. Jadi, berpacaran itu tidak dianggap penting dan tidak dianjurkan, karena dapat menimbulkan godaan dan kemungkinan terjadinya perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Dalam agama Islam mengajarkan hubungan antara laki-laki dan perempuan itu memiliki batas-batas yang diatur oleh syariat Islam seperti pernikahan. Namun, Islam juga menempatkan pentingnya interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan dalam batas-batas yang diatur oleh syariat Islam. Misalnya, memperkenalkan diri dan bersalaman saat bertemu, atau berbicara dalam keadaan yang sopan dan tidak berlebihan. Maka adapun kesimpulan dari Ana bahwasanya pacaran itu tidak boleh atau suatu perbuatan zina, suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu suatu perbuatan keji
dan suatu jalan yang buruk. Jadi kita sebagai generasi penerus janganlah kita mendekati zina, karena itu adalah hukumnya haram. Maka kita sebagai generasi penerus bangsa agar lebih meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi larangannya. Baiklah, cukup sekian video dari Ana. Ana ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari itu, Ana sebagai mahasiswa dapat menyarankan untuk menjaga batas-batas tersebut dan melakukan interaksi dengan cara yang baik dan sopan sejalan dengan ajaran Islam. Ana juga menyarankan untuk menghindari tindakan yang bisa menimbulkan godaan dan mengarahkan pada tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Lebih baik menyelesaikan suatu kegiatan yang bermanfaat atau seperti menyelesaikan suatu mata kuliah atau studi yang sekarang yang dijalankan, atau bahkan bisa dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun semua orang yang tidak menimbulkan adanya zina dalam kegiatan tersebut. Dan yang paling utama yang kita lakukan adalah meluangkan waktu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuju jalan kebenarannya, sehingga kita sebagai umat manusia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dijauhkan dari semua larangannya. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya menjalin hubungan yang halal atau yang baik sesuai yang diajarkan dalam agama Islam yang sudah tertera di dalam Al-Quran dan hadis yang ada, dan kita hendaknya menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.